New Glory. Oke, Udah. banyak yang sudah tidak sabar menanti-nantikan podcast kita kali ini ya. Kita sudah break cukup lama. Konsentrasi kita juga terganggu mendukung timnas Indonesia ya. Iya, Yoi. Yang akhirnya cukup Kocak. mengecewakan juga. Jawabkan juga ya. Bisa nggak usah bunyi dak dek terus nggak? Enggak. Ini Lender loh, dak dek. Minum gula, Cuk. Tadi kan tuh gini terus. Oh iya, itu kan sebelum T. Kalau sudah T kan kita ini profesional kan, gitu loh. Kita dibayar loh. Meskipun tai ya. Oke, Oh, Selasa dini hari ya, Crystal Palace versus Manchester United. yes. Ya, tim kita akan bermain. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, membahas soal beberapa hal yang terjadi di luar lapangan beberapa minggu ini, beberapa hari belakangan ini, termasuk interviewnya Ten Hag sama performa luar biasa Sancho ya di semifinal eh, Champions League Champions League. yang Yes. membuat Dortmund menang Ya. dan secara otomatis koefisien 5 tim diambil dari Jerman. Ya, Udah lama kan Ya. itu. Bahkan kemenangan Dortmund Dortmund itu membuat atas koefisien. PSG itu Oh, ya. paham. kan Leverkusen juga menang lawan West Ham kan? Nah, Ya, gua nggak gara-gara itu malah. Enggak, yang itu. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, Ya. oke. Semua saling break. Ya, pokoknya intinya MU udah nggak ada harapan lah ya. Iya. Terus beritanya keluar tuh Sancho katanya, wah ini Sancho katanya sampai backnya PSG siapa tuh yang dibuat pusing tuh? Marquinhos. Bukan, back kirinya sama yang dibuat pusing. Itu siapa? Orang Portugal itu loh. Kulit hitam loh, Kulit hitam ya. Orang kulit hitam. Nuno Mendes. Ya, Nuno Mendes. katanya pusing kena Sancho. Gue highlightnya kebiasaan aja persen. Bayangan gue tuh kayak Messi ngelewatin Atletico gitu. Lagi-lagi dia mau nyerang MU juga. Iya, kan? Itu. media ini tai. cuy. Media itu selalu Media ini gitu. tai. Mau nyerang MU. Yap. Kemudian gue begitu lihat YouTube ya, interviewnya Ten Hag sama Neville keluar, langsung gue tonton tuh. Iya. Gue bela-belain nonton di laptop ya. Gue pengen mengamati ekspresi Ten Hag dengan sesama. Di laptop. Ya, karena isinya kan lebih gede. Hah? Isinya lebih gede, gue bisa lihat dengan seksama, gue bisa pause gini-gini Lu lebih bisa gampang. membaca mimik wajah. Yes, gitu gua lihat. kan. Gesturnya Gestur. gimana? Yang gue tangkap satu, Ten Hag cukup nyaman berbicara dengan Neville ya. Cuma Ya. yang gue sayangkan juga tidak ada pertanyaan soal Rashford. Betul. Betul. Itu. Itu yang gue tunggu. Sampai gue baca di komen, apa gue terlewat ya? Perasaan gue tidak skip sama sekali. Ya. 29 menit interview itu gue tidak skip. Tidak ada satupun pertanyaan tentang Tidak ada pertanyaan tentang Rashford. Ada secara general soal tim, gameplay ya, soal Sir Jim. Tapi oke lah, kita akan membahas apa yang dikatakan Ten Hag sama Neville dulu. Baru kita nanti masuk ke preview gitu ya. Ya. Santai aja hari ini. Kalau kalian pada nonton semua kan? Ya. Kita pembahasan Garis pertama besarnya lah. pembahasan Garis pertama besar ya. soal gameplay. Gameplay. Kenapa kamu Ya. tidak menerapkan yang Betul. sama seperti di Ajax? Jawaban Ten Hag apa? Pemainnya nggak bisa. Nah, Jawaban Itu gampangnya kayak gitu. Ten Hag loh. Iya. Langsung dari Ten Hag. Ya, pemain Yang gua nggak bisa. bilang. Dan kalau dia ngotot memainkan itu, hasilnya tambah kacau. Iya, Kalau iya. kalau gua nangkep, betul nggak ya? Para pemain pun nggak nyaman. Karena fans maunya instan. Ya. Terus 3 poin. Terjelek sepoin deh, jangan sampai kalah. Tapi dengan adanya badai cedera yang luar biasa ini di musim ini, makanya merosot sekali MU. Itu kan Iya. pembelaan dia intinya. Nah, berarti jalan keluarnya kalau gua jadi Wilcox, kan Iya. kaitannya ke Wilcox juga kemarin tuh. Technical director Iya. kita kan. Cuci gudang. Maunya gimana? Mertahanin Ten Hag, cuci gudang, Mm. tapi dari awal udah deal nih sama Ten Hag. Main kayak gini loh ya. Iya. Ya kan? Oh. Atau gimana? Nah, kalau gua, Apa yang lu tangkap? kalau gua cuci gudang, Berarti Ten Hag tetap pertahanin lagi. Fatih lu udah bilang, dan kita semua kayak udah rahasia umum nggak sih? Iya. Pemain MU ini nggak nyaman kalau cara mainnya seperti itu. Dan Ten Hag juga ada bilang, satu kuncinya dia bilang, kalau saya maksain seperti itu, para pemain nggak nyaman. Iya. Saya nggak mau memaksakan pemain kalau mereka nggak bisa, ya kan? Ya udah, saya maunya mereka kayak gitu main. Ya udah, saya maksimalin mereka yang ada sekarang ya seperti itu, gitu loh. Satu-satunya jalan musim depan cuci gudang. Udah, tapi kayaknya ya dia juga ada bilang kan, kalau cuci gudang berarti kan otomatis jual semua, sebagian besar lah, Ya. 70%, 60% ke atas lah ya. Itu juga kayak bercanda. Kayaknya nggak mungkin mungkin juga, lah, gitu loh. nggak mungkin. Susah ya kan, jual itu susah, datengin pemain juga susah. Sekarang tipe pemain yang diinginkan Ten Hag supaya bermain seperti Ajax siapa sih? De Jong. Dia bilang De Jong. Apakah De Jong itu masuk skemamu? Yes, masuk. Tapi apakah dengan membuang Casemiro itu bisa jalan? Enggak, dia bilang justru De Jong sama Casemiro Iya. berbarengan. Nah, Iya. itu saling melengkapi. Iya. Gitu loh. Jadi ibaratnya ketika dia dapat Casemiro, dia juga pengen De Jong.
Di mana itu sangat mustahil musim lalu, ya kan? Ya, ya, ya. Duitnya dari mana, Cok? Betul. Casemiro tuh dari 70. Ya. De Jong waktu itu dipatok berapa? 80? 75? Ya kurang lebih. Ya kan? Malah cepet malah nih. Hampir cepet Iya, malah. iya. Nah, makanya kan nggak Tapi masuk akal. masa dia nggak punya opsi lain sih? De Jong lagi juga di Barcelona sekarang kayaknya juga sudah menurun banyak cedera juga. Iya, Ya, harusnya dia punya opsi lain dong. Nah, makanya gue bilang Ten Hag ini kayak nggak punya plan B. Antara Ten Hag yang nggak punya atau manajemen saat itu tidak punya plan B. Kan kita sudah bilang kan, seharusnya kalau manajemen yang pinter, Ten Hag maunya main seperti apa? Ya. Diskusi dulu dong dengan pelatih utamamu. Kamu mainnya seperti apa? Ya. Oke, kriteria pemain yang kamu pingin siapa? Top tier siapa? Frankie De Jong. Ya. Kalau umpama Frankie De Jong ini, kan Frankie De Jong main di Barcelona, otomatis Barcelona pemain kuncinya Barcelona. Susah dong dia jual, ya kan? Lu harus punya opsi kedua nih. Betul. Kalau umpama De Jong gagal, siapa? Ya. Atau tim scoutnya nyodorin. Ya, ya. Kira-kira kriteria yang sama ini nih, yang kira-kira permainannya sama De Jong, siapa? Aku nggak tahu antara Ten Hag yang ngotot pingin De Jong, yang akhirnya tidak tercapai, Apa ya? atau manajemennya yang ampas, memang tidak bisa menyodorkan Iya, iya, iya. plan B gitu loh. Bukannya musim lalu tuh sebenarnya dia pengen De Jong karena dia nggak dapet, akhirnya dia ngincar Casemiro ya, atau mau dua-duanya? Tapi kan sudah dibahas posisinya kan nggak sama itu. De Jong sama cara mainnya beda. beda. Nah, menurut gua dia kenapa pilih Casemiro karena udah ada pengganti De Jong yaitu Eriksen dia dapet. Ya, Gua itu. gratis, ya. Jadi Ya. duitnya bisa dipakai buat beli Keeper. Casemiro. Yes. Tapi tujuan utamanya ada pertama kali beli Frankie De Jong dulu. Frankie De Jong. Casemiro belakangan dah. Hmm. Tapi karena nggak dapat, otomatis dia ambil Casemiro. Dia cari penggantinya De Jong siapa nih? Yang paling masuk akal ya Eriksen. Tapi Tapi itu kan 2 tahun lalu Eriksen. ini lo tau, Eriksen pas zamannya Ten Hag dong. 2 tahun lalu kan? Kok 2 tahun lalu? sih? Tahun lalu maksudnya. kan? Musim pertamanya. Pertamanya Iya. iya. maksudnya timelinenya itu loh. Uhum. Ketika kita sudah dapat Eriksen, seingat gua ya, tetap masih ngotot Ngejar De Jong loh. De Jong ya? Soalnya si siapa Murto kan sampai bela-belain bolak-balik ke Barcelona, Oke. nungguin terus kan. Oh, karena Eriksen free. Dia Oke. itu cuma cadangan. Cadangannya Cadangannya dulu. De Jong. Ini- Iya, 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 iya. Mending comot dulu daripada Oke, kejar oke, orang oke, lain. oke. Dan saat itu kan Eriksen habis itu kan jantung Jantung. kan. Iya. Iya. Jadi seakan-akan dia itu bukan opsi pertama, Iya. mumpung free diambil. Iya, 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 iya. Kita kehabisan waktu nungguin De Jong itu loh. Iya. Kurang lebih 2-3 minggu negosiasi Barca Inggris, balik bolak-balik Barca Manchester, tapi nihil. Ya. Akhirnya dalam 2-3 hari dapat langsung Casemiro, ya kan? Iya, iya, iya. Tiba-tiba Anthony lah apa itu udah diselesain dalam 1 minggu. Iya, tapi kalau ngomongin musim lalu sih sebenarnya gue nggak ada masalah ya. Dia datang ke sini, terus tiba-tiba dia buat penyesuaian. MU juga kayak menuju arah yang bener ya. Ya. Mainnya udah ada polanya segala macem. Terus awal musim ini, menurut gue juga langkahnya juga sebenarnya nggak terlalu jelek ya. Dia beli Onana yang bisa build up dari belakang. Yes. Beli Mount yang lebih dinamis kan ya. Ya kata-kata itu dia Pak. Lebih Ya ke kan? speed. Ya kan? Dia bilang itu kan. Terus dia mau ngincer Kane, cuma nggak dapet. Ya, itu juga diungkapkan. Ya kan juga kapin akhirnya dapet Højlund. Cuma yang jadi masalahnya adalah pemain cedera, Pak. Ya, daftar cedera pemain yang gua dapat itu ya dari awal musim itu selalu di atas 5-6 pemain. Iya. Setiap match. Iya. Ya lu bayangin lah. Dia bayangin dia yang dia tekenin adalah formasi 4 back utama kan. 30 kali berubah. 30 kali berubah dalam 47 game kan. 47 game. Ya makanya that's why itu yang alasan. Bahkan katanya statistiknya MU tuh nyerang ke gawang nendang ke gawang lebih 600 kali ya. Lebih banyak dari Dari pokoknya rekor selama ini MU lah di IPL. Paling oke. banyak tuh musim ini loh. Tapi kebobolannya juga Kebobolan banyak konyol-konyol juga, pasalnya 4 back itu juga. Ya, di rotasi yang nggak karo-karo akhirnya nggak ada kekompakan. Jawaban dia sih cukup masuk akal sih Masuk sebenarnya akal, sih. masuk akal. Iya. Gue tuh tetap Ten Hag-in. Gue juga, Dra. Gimana sebenarnya. pun caranya, habisin dulu 3 musimnya dia. Gue cuma kesel tuh, gue pengen Ten Hag out tuh gara-gara Rashford doang. Kita ini nggak adil kalau kita bilang Ten Hag sekarang, di mana dia masih diwarisin Iya. pemain yang harusnya keluar Iya. dan manajemen yang sampah selama 2 musim. Iya. Nah, musim depan kan musim ketiga nih, Iya. terakhir. Iya. Last chance lah. Iya. Last chance buat dia dengan manajemen yang bener. Dengan Sir Jim kan outin semua kan? Iya. Dikasih email semua kan? Iya. Tahu nggak kebijakan manajemen sebelumnya yang pacar-pacar pemain tuh juga dibayarin? Hah? Iya kan? Entah Aku nggak itu, tahu berita itu. entah itu belanja, Hah? entah itu ikut pacarnya untuk ke luar, maksudnya kayak Ibaratnya entertainment gitu. kalau kita ke away kemana dibayarin semua, duit kopi lah apa semua What? ditanggung. Kok Ibra nggak dapet? Ibra
Duit hotel loh dia. Oh dia nggak dapet deh, kurang ajar ya. Itu bener kan? Iya bener itu. Bener lah kalau Ibra Kakak, kan. Dia tipe orang. itu berita yang lu Yang bahas tadi bener nggak itu? Dari A1 nggak? Iya. Atau baru? Iya, atau gua nggak, baca. desas-desus aja. Kalau kalau gue baca kayaknya bener. Karena Sir Jim bener-bener kayak memberikan email ke semua staffnya. Itu semua kita potong. Oh, iya. Ya kan? Emang Bahkan harus. staff-staff yang kayaknya nggak perlu Oh, ikut kita itu buang. semua dulu Kalau kita dibayarin semua. Gitu loh. Kayak pengeluarannya itu dengan adanya peraturan itu ya dari Sir Jim ya, itu bisa menghemat sekitar 64 juta pound atau 46 juta pound, gue lupa. oh iya? Angkanya segitu. Gila, Pak. Tapi pertanyaannya itu, Sir Jim juga punya penilaian sendiri dong. Ya, oke. Kan dia juga bisa berpikir sebaliknya. Kalau kita kan mikir Ten Hag dikasih kesempatan karena ini manajemen baru. Manajemen baru juga bisa berpikir, apa mending kita sekarang ganti pelatih? Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi, Oh, sekalian gitu. fresh semua. Kan kalau ya ini kan yang masih jadi misteri ya. Iya. Sir Jim dan timnya ini lagi menganalisa kan sekarang. Ini mau di-cut atau gimana? Iya, tapi kalau dilihat sebenarnya kalau dilihat dari akademi bawah muda kita yang bagus banget main, U18. katanya mainnya kayak Ajax loh. Yang U18. Iya, yang juara ini. Ya, Ethan Whitley dan Liverpool berapa? kawan-kawan. 91 atau 81 itu yang ngalahin Liverpool. Katanya itu, Iya, 9-0, Cok. katanya, Iya? 91 ya? Satu kok. Iya, 91. katanya tim muda kita mainnya kayak Ajax sebenarnya loh. Mainnya bagus. Jadi maksudnya kan itu semua Ten Hag ambil tanggung jawab semua ya kan, Iya. dari akademi bawah sampai senior kan. Kata tuh yang bawah-bawah itu mainnya bagus banget sekarang jadinya. Jadi progres itu dari bawah. Jadi sebenarnya bagus juga sih. Nah, berarti mungkin musim depan dijual semua. Dan katanya juga dia bilang dia pengen banyak nama-nama muda yang muncul kayak si Kobe sama si Garnacho kan. Makanya Iya. depan tuh bener dijual semua. Main. U18-nya naik ke senior, tau? Whitley tinggi loh ya. Willy tinggi, Tinggi. tapi Yap. masih kurus. Model-model kayak Greenwood pertama kali debut lah. Lebih tinggi kan? Lebih Kalau tinggi aku bilang. dan Whitley ya. 187. Tinggi, Jadi tinggi. sebenarnya Ten Hag di MU ini juga dia bukan ngurusin senior juga ya, Ya, tapi semua. akademi kita juga jadi Hmm. membaik loh Iya. sebenarnya ya. Sebenarnya Cara mainnya Iya, dia mungkin pengen mengubah budaya MU yang mainnya kick and rush gitu kali ya. betul, setuju. Jadi dia benar-benar dari akarnya ya. Tuh, ide. makanya jangan dipecat dulu. Gue cuma kesel gara-gara Rashford udah itu doang. Iya. Kalau Ten Hag Masuk sumpah. Rashford aja kalau gitu. Langsung Rashford. Cuma yang gue bingung kenapa tidak dibahas sama Nah. Gary Neville. Nah itu makanya itu gue Aneh. juga menunggu pertanyaan itu ya. Maksudnya pertanyaan tentang Rashford yang detail ya. Ya. Gak hanya general loh ya. Hmm. Kalau general banyak wartawan menanyakan soal Rashford after match gitu ya. Ya. Post match banyak tanya Rashford gimana. Ten Hag selalu bilang gue percaya sama kemampuan ini pemain. Kita sebagai tim harus support dia. Dia pemain bintang kita. Even Højlund pun ditanyain di interview siapa pemain paling berbakat yang pernah main sama lu. Dia kan sebut 2 pemain. Luis Muriel sama di Atalanta sama Rashford gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan kan kita lihat fighting spiritnya tidak ada main ini. Terus defense-nya jelek ya. Terus habis itu performanya secara offense juga musim ini jelek banget. Turun sekali dibandingkan musim lalu. Musim lalu pun 30 golnya itu kayak Pemain terbaik selama karirnya. iya, tapi kan nggak membekas di kita gitu loh, Iya. sebagai fans ya. 30 gol apa men? Maksudnya, Ya. Ya nggak kasih trofi besar lah. iya betul. Dan gol-golnya pun nggak yang kayak gimana gitu maksud gua secara Ya. pemain ya. Ya itu yang harusnya ditanyakan sama Neville. Karena gua mau jawaban Eksplisit. detail lah dari Ten Hag Iya, ya. iya. Kenapa kok Rashford ini tetap dipercaya dan di beberapa match contohnya ketika dia main buruk pun dia tidak diganti. Sedangkan kalau bisa bandingin aja sama City sekalian. Sedangkan sorry misalnya Neville ngomong ke Ten Hag, even Pep ganti De Bruyne. Iya. Ya. Dia main jelek di menit 60. Kenapa lu ketika Rashford main jelek nggak diganti? Ayo. Bahkan kalau bisa dibahas kalian sama si like-nya Garnacho itu kan. Kita sebagai fans kan mau tahu gitu loh. Ya. Apa yang terjadi di luar lapangan secara Tapi yang Antara Garnacho pelatih itu dengan dia udah bilang juga kan ya. Maksudnya dia udah bahas. Dia udah jelasin. Iya, dia udah minta masih muda, Oh. ya emosinya masih belum stabil lah Iya. gitu. Tapi dia udah minta maaf ya udah beres. Kalau yang Rashford tuh gue bilang Neville tuh sesama Inggris. Sama Pandit Inggris tuh sampah. Menurut saya temen-temennya sih. Iya, Ya, pandit Inggris tuh sampah. atau mungkin Ya gitu aja. bisa juga di briefing dari awal kan. Lu nggak boleh tanya Enggak soal boleh Rashford. tentang Rashford. Ya. Bisa jadi loh. bisa jadi. Bisa jadi loh. Ya yang gua pahami cuman pandit Inggris tuh sampah. Ya. Mereka selalu membela pemain Kelahiran. lokalnya mereka. Ya. Udah gitu aja. Ya mereka selalu melindungi pemain lokal lah. Ya. Seakan-akan kayak Rashford itu dewanya sekarang di Inggris Iya, sampai iya. diagung-agungkan. Yang harus dilindungi. Ya, nggak mau menjatuhkan pemain lokalnya sendiri. Ya. Kambing hitamnya selalu pemain-pemain lain yang dianggap ini gara-gara ini nih, gara-gara ini. Ya. Selalu cari kambing hitam. Masuk akal itu masuk akal juga. Makanya gue selalu nggak suka podcastnya Gary Neville sama Roy Keane. Dia gini loh, MU ini juga jatuh karena mereka juga. Ya kan terlalu keras mengkritik, tapi kritiknya kayak wah dicecar habis gitu. Ya. Kayak ada kepentingan gitu. Kepentingan gitu. Ya. Nggak pernah nyorotin itu Rashford. Gimana? Ya kan?
Kalau Onana yang blunder, Ya. wah habis itu. Habis. Habis itu udah. Iya, iya. Pemain Iya, iya. lain. Rashford yang jelek, nggak pernah dibahas. Nggak ada. Iya, iya. Bahkan gua kemarin nonton apa sih Arsenal lawan Bournemouth ya kemarin ya. Nah, 3-0. kan? 3-0. Kapan kita main kayak mereka ini? Ada satu momen di mana Saka dihajar 2 kali. Ya. Ngadu duel 2 kali lah. Sampai 50-50 sama pemain Bournemouth, siapa yang nomor 10-nya tuh? Solanke. Bukan. Oh, 9 itu ya. Bukan. Siapa ya? Ya pokoknya ada satu momen dia duel Ininya berdarah ya? keinjek ya, Iya. yang sampai guling-guling. Oh. Maksudnya, itu harus dapat free kick kan? Iya. Bahkan ada kemungkinan kartu merah tuh walaupun nggak dapat ya. Cuma gue pikir kalau Rashford itu 2 kali duel, dari duel pertama tuh udah dilepas sama dia, gue bilang. Nggak bakal ada momen dapat free kick kayak gitu. Nggak ada duel ya? Iya, Kayak pengen duel udah. Udah tuh Saka. Dua pertama dihajar dari belakang. Ah. Terus ngadu bola 50-50 lagi, dia ambil bolanya, kakinya hajar. Iya. Free kick kan? Iya. Peluang buat Arsenal kan? Yes. Coba kalau Rashford nggak ada, Cuk. Dibiarin lepas ya? Lepas ya pasti. Kayak counter Udah. gitu. Iya, makanya jauh sekali perbedaan, Cuk. Makanya gue kemarin nonton Arsenal Bournemouth itu ya, gue kan ngomongan di grup kan, Ya. kapan ya kita nonton MU seenak kita nonton Arsenal, mainnya tuh rapi banget, Ya rapi banget. satu mundur semua, Iya. satu nyerang ikut nyerang semua, bahkan Saliba itu bukan nyerang, Iya, iya, Saliba itu Ke depan ya. dari garis tengah itu, Iya. itu gila sih, Iya. mereka bener-bener kompaknya tuh dapat banget. Iya. Yang dikatakan pembelian flop kayak Kai Havertz, gue lihat kemarin oke, Iya. bukan yang flop-flop banget. Iya. Ya kita tahu permainan Kai Havertz ini malas, terkenal identik malas apa kan? Kelemar. Nah itu. Ya. Kemarin nggak sekelemar-kelemar itu. Iya. Dapat peluang juga ada 2-3 kali Iya, yang iya. meskipun itu offset ya. Iya. Cara mainnya tuh loh. Iya. Havertz itu katanya kelemar-kelemar, tapi tetap ikut bantu defense, Pak. Iya. Berapa kali memenangkan bola. Lu lihat itu di Rashford? Nggak ada. Enggak. Itu kapan kita menonton MU se-excited kita nonton Arsenal. Iya. Jadi ketika dia nyerang itu, wah ini gol nih, ini gol nih, ini gol nih. Iya. Iya kan? Ya kayak zaman Fergie. Iya. Begitu counter attack nggak ini gol nih. Ah, Ini gol. dapat bola Iya. berbahaya. Counter attack gol nih Itu. kayak ini. Iya. Itu loh. Ya karena Kita tertinggal, Pak. mungkin jawaban yang lebih tepat adalah kita kayaknya salah ekspektasi dari awal. Bukan kita ya. Gua nggak merasa salah karena gua dari awal menganggap Rashford ini bukan pemain Iya. top ya. Ya, betul. B lah. Ya, pemain B. Ya. Mungkin banyak fans di luar sana yang berharap banyak sama Rashford dan Iya. akhirnya sangat kecewa di musim ini. Ya. Yang salah juga manajemen. Pemain sekelas gini kok dikasih gaji setinggi itu. Iya, betul. Terlalu Ya. cepat. Terlalu Terlalu cepat. Terlalu cepat satu Terlalu musim dia mendapatkan 30 gol. Iya. kan? Langsung dihadiahi. Iya. Dan itu kan hampir terjadi sama Kobe Mainu bukan sih? Dia dinaikkan juga kan gaji Iya. 50.000 atau berapa? Tapi masih oke lah. Masih oke lah, masih Oke lah. meskipun oke. Garnacho juga segitu kan? Karena ya mungkin ya. Iya. Karena itulah. Tahu gua segituan. Masih oke sih. Kalau tiba-tiba lu naikin di atas 150, 200 itu mulai ngaco. Itu udah 3M itu kan? 50.000 itu. Seminggu loh. Kan? Seminggu. Sebulan 3M itu dia. Iya. Gila kan? Terlalu sering kayak gitu ya MU ya. Padahal kan maksudnya lu bisa lihat historinya ya. Rashford tuh musim ini bagus, musim depan jelek. Iya. Musim ini bagus, jelek. Jadi nggak konsisten. Nah, Tapi kalinya dapat 30 gol langsung 350. iya, kenapa ya? Kenapa terlalu yakin seperti itu ya? Oh. Gua nggak ngerti. Power lu tuh cuma uang. Iya. Akhirnya pemain-pemain yang lu datengin semua pengennya uang. Apalagi dengan kalau bener cerita yang tadi aku Iya. yang apa beritanya Fasilitas lah, ibarat. fasilitas buat cewek-ceweknya. Ya pantas Pak, semua pemain pengen ke MU Iya, meskipun MU gak berlaga di UCL. Iya. Ya kan? Wah terjamin Pak. Iya. Terjamin. Wah, bini gua terjamin, hidup di sini terjamin Pak. Udah dibayarin semua. Ya mungkin beres. menurut marketingnya MU itu bagus buat marketing ya. Maksudnya Bisnis. ya buat bisnisnya bagus gitu Iya, loh. Ya kan Branding. kesehatan mental pemain apa kayak gitu loh. Kayak brandingnya lu Di apa? MU ya. Kayak kesannya serasi sekali gitu. Kayak brandingnya lah. Mungkin Family itu banget. bagus buat marketing MU mungkin ya. Mungkin. Begitu lu masuk MU terjamin. Terjamin udah. Iya. Lu nggak usah ngurusin ini lah. Famous dapat, Iya. duit dapat. Iya. Tapi Ya. yang diincar kan bukan itu. Ya emang karena fans MU lihatnya bener-bener bukan di lapangan doang, di luar lapangan juga dilihat soalnya sama Ya fans MU. semua. Tapi kan culture kita kan memenangkan Ya. kejuaraan gitu. Betul. Setiap Sebenarnya itu nonton intinya. MU, gua pengennya menang. Ya. Itu udah kebiasaan gua dari kecil nonton MU Iya. seperti itu. Sekarang kebalik, Pak. Ya. Kayak bener kata Roy Keane juga. Kita kayak championship kemarin yang kita lawan Coventry tuh. Country. Coventry seperti IPL. Ya. Betul. Kita seperti championship. Betul. Kan? Betul sekali. Mentalitinya cuman uang ternyata untuk Iya. masuk ke MU itu. Itu yang Iya. salah. Kita akan bahas sekarang ke preview ya. Hari Selasa dini hari nanti Crystal Palace versus Manchester United ya.
Kita di peringkat 7 sekarang 54 poin, tertinggal hanya 3 poin dari Chelsea sekarang di peringkat ke-8 ya. 3 poin. Dan Iya. next match Chelsea akan lawan West Ham. Sebenarnya pertandingan yang bukan match yang mudah juga buat Chelsea Betul. ya, tapi kita harus menang lawan Crystal Palace. Kalau nggak kita fix kalah taruhan sama win. Crystal Palace. Bener, sebelum itu saya tanya. Jadon Sancho ada pertanyaan nggak ya dari Neville? Ada ya Jadon Sancho ya? Sancho nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gimana ya gue tanya ya? Sancho nggak ada. Yang Erik ten Hag juga jawab. Sancho bagus kemarin mainnya waktu lawan PSG. Itu sebelum interviewnya Sebelum ya? Neville, ya. Itulah kenapa MU beli dia. Masa kayak Sancho dia ya, ETH pun nggak pernah mempersoalkan skillnya Sancho kan, cuma masa attitude-nya aja. Tapi ternyata attitude-nya dia kurang oke apa yang waktu menang sama PSG. Jamie Redknapp kan ngerayain kan, dibilang Jamie Redknapp. Sorry. Carragher. Jamie Carragher. Oh, Carragher. Bilang kan, lu boleh minum 1 pint nggak? Iya. I don't drink. I don't drink, bro. Sancho, bro. Tapi Gila. Sancho pesta diyak gak sih? Ya. Minumnya Mungkin dia bukan sirup minum ya? ya. Mungkin dia makan ya. Cuma makan buah. Adanya Sancho nggak jadi gimana ya? Iya nggak jadi. Dia tipe yang Dia kan nggak workout kan? Iya. Oh. Gitu loh. Nggak akan beban dia. Harusnya dia weightlifting dong ya. Enggak, bukan maksudnya kalau Sancho tuh attitude-nya aja yang disiplinnya kurang lah. Disiplin sama attitude-nya, Pak. Lu lihat Greenwood di Getafe. Sadis, Cuk. Ya, kemarin Bapak gue ya, gol assist ya? Gila, Pak, Greenwood di Getafe, Pak. Gue lebih pilih seperti itu. Makanya kalau ada yang nanyain gue misalnya ya, Iya, lebih pilih mana Sancho atau Greenwood? Gue pilih Greenwood sih. Greenwood balik. Dan terbukti dia kayaknya nggak salah sih sama sing ceweknya ya. Ya, selesai tuh case-nya udah case close lah ya. Case close. Tapi malah sekarang berita yang beredar malah fix dijual kan. Fix dijual, dipinjemin lagi ke Getafe, tapi MU minta kewajiban membeli atau gimana? Sancho sih sama Dortmund. Oke, nggak tahu sih gue kalau Greenwood gue nggak, tapi pas kedatangan Ronaldo sifat jeleknya Greenwood keluar loh. Tuh, tapi ada beberapa kali juga salahnya Ronaldo. Ya emang, tapi maksudnya posisinya Greenwood kosong nggak dikasih. egois sekali, Pak. Siapa? Greenwood pas ada Ronaldo. Suka Messi, bukan suka Ronaldo. Oh gitu? Iya. Ya nggak tahu, pokoknya itu berarti salah juga kalau nggak profesional anjing. Nggak tahu. Nggak, maksudnya pas ada kedatangan Ronaldo tuh dia egois parah loh. Ya dia nggak. Berarti egonya tuh tinggi sekali, Pak. Gua nggak tahu abis kejadian kasus kemarin egonya menurun atau enggak, kita nggak tahu ya. Berarti salahnya tuh datang Ronaldo tau. Iya itu benar. Itu gua akui. Kenapa? Kenapa? Itu Van de Vaart bukan sih? Apa Sneijder? Sneijder ya? Apa sih? Pertama ETH mecat Ronaldo, membangku candakan atau bertikai lah sama Ronaldo. Itu pertama kalinya ETH hilang respect. Itu pertama kalinya MU hancur. Katanya seperti itu. Jadi mending musim depan out aja ETH. Mending keluar aja ETH. Dia udah kehilangan respect lah intinya gitu. Bukan harusnya mendapatkan respect ya? Lu seorang GOAT loh di bangku cadangan. Harusnya dapat respect ya seharusnya. Harusnya yang lain wah gila pelatih Gila. banget. Iya. Lu bisa begini. Harusnya gitu ya? Kenapa aja malah yang respect ya? Iya. Gue kalau masalah Ronaldo ETH sih gue nggak ada. Nah, itu sudah masa lalu lah. Ada masalah lalu, udah emang bener ETH sih menurut gua. Oke. Next CP. Crystal Palace MU. Iya. Gua rasa sih ini seharusnya di atas kertas lebih berat dibandingkan dengan match sebelumnya. Lawan Kita terakhir Coventry atau siapa ya? Bukan Coventry. Bukan. Coventry apa sih? Coventry kita lawan 1-1 tuh Burnley ya? Burnley ya. Harusnya ini jelas di atas Burnley ya secara timnya. Crystal Palace ya, Mikel Harusnya. Olise gitu-gitu ya. Iya, Olise. Cuman Olise ya. gua bodo amat kali ini nggak mau tahu caranya gimana, MU harus menang sih. Harus Menang. supaya nggak kejar Supaya kita tidak. Kita 1 poin dah lawan sama Newcastle ya, selisih. apa itu poin apa? Sama Newcastle tuh selisih 1 poin. Hah? Iya, Oh iya benar. di bawah kita tuh Newcastle. Oh iya benar. Enggak, sekarang di Newcastle di atas kita. Newcastle tuh Udah main ya? tapi sudah main 35 match 56. Kita 34 match 54 poin. Di bawah kita ada Ya. Chelsea 51 poin. Berarti Jadi kita Kalau menang. selama menang Ya. Newcastle. kemarin menang. Eh, Cuman masalahnya kita kan punya jadwal pertandingan yang lebih berat dibandingkan dengan Newcastle sama Chelsea kan. Crystal Palace, Arsenal, Newcastle, Brighton, City. Final. final kan. Itu lagi di atas kertas ya. Kalau kita menang, gua rasa kita menang lawan Crystal Palace. Tapi Gua yakin kita menang. Ditandang bro. Tandang, tapi gua yakin kita menang. Masa sih? kalah lah. Arsenal kita kalah, Kalah. Newcastle kita kalah, Terakhir Brighton kita menang. Jadi dari 4 match ini kayak kita cuma 6 poin. 6 poin. Oke. Itu resistnya. Gua nggak melihat MU menang lawan Newcastle sih. Iya, lawan Arsenal juga kasih lah. Lebih baik Arsenal yang juara. Ya, lebih Arsenal menang. Oh. Tapi Nggak. apa? Kita kasih 3 poin Arsenal. Iya. Jadi CP tahu. CP tahu gimana? Feeling CP. feeling sama analisa lu gimana sih? Kalau gua menang sih.
berat sih menurut gue sih. Berat banget. CP. Ada. Head to head Atau kalau di last game-nya CP ya, Hmm. dia kalah sama Bournemouth 1-0. 6 pertandingan terakhir ya, CP ya. Dia kalah 2-4 sama City. Tapi menang 3 kali tuh lawan Liverpool, West Ham, Newcastle, Pak. Wah, Terus seri lawan Fulham. Jadi kayak dia lawan tim-tim yang besar. tim-tim besar lumayan bagus juga ya. Hmm. Terus si Olise tuh kemarin sempat cedera ya, udah balik lagi. Udah Ya. balik lagi. Kayaknya sih berat, Pak. Berat sih, menurut gue sih berat sih. Ya, kita bisa nonton pertandingannya, matchnya apa? Performanya Olise juga kan. Pertanyaan gue tau, Michael Olise itu negara mana tau? Inggris, Cuk. Iya kan sih? Prancis. Oh, Cuk. Prancis. Nggak, walaupun sebenarnya Crystal Palace juga musim ini juga berat juga ya. Dia Dokur terakhir main Doucouré. Dokure yang gue bilang Bagus. gue demen banget itu Iya, yang gue iya. pengen dibeli MU Sheikh Doucouré. itu udah lama nggak main loh. Terakhir tuh November setahu gue. Terus sama satu lagi si Eze ya. Eze. Eze juga Februari terakhir main. Banyak pemain-pemain inti cedera kayak Rob Holding tuh dari Arsenal ya. Holding ya. Itu juga inti kan. Iya. Lerma Siapa? Jason Lerma. Jefferson Lerma ya. Lerma, ya. Itu juga inti kan. Banyak yang main musim ini, makanya dia mungkin peringkatnya sekarang juga melorot jauh ya. Terus ada pemain lagi tau, CP yang menarik. Siapa tau? Guehi. Bukan. Siapa, Cuk? Jairo Ridderwold. Siapa itu, Cuk? Timnas Indonesia itu. Tae. Mau dinaturalisasi. Tae lah. Betul. Serius? Senior. Jairo Ridderwold. Masa? Gak percaya. Neneknya orang Indonesia tau. Neneknya Jairo Ridderwold orang Indonesia. Tapi dia Betul gak? Indonesia sama apa nasionalnya? Tahu. Jairo Ridderwold. Coba lihat. Batam kayaknya. Jairo itu. Jairo Ridderwold. Nah sebenarnya sama satu lagi Guehi juga cedera Makui, terus. ya. Cuma dia entar lawan MU kayak udah balik. Hmm. Nah itu salah satu back Oh, Jairo Ridderwold. Ridderwold. Belanda ini ya. Ngomong-ngomong tentang Guehi tau. Guehi musim depan tuh free transfer loh. serius loh. Free transfer. Guehi. Menarik sih Guehi. Dan dia udah pasti nggak mau lanjutin di Crystal CP. Palace. Kayak ya. Dia kira dia laku gitu ya. Iya Cuk. Tapi Guehi bagus juga main loh. Masih 25 tahun. Iya makanya main bagus loh. Kayak boleh juga kalau free transfer dong mah Free nggak ada transfer, iya. nggak ada Nggak ada biaya beban. transfer kan? Oh. Iya. Lumayan juga. Lah. Berat lah. Last match siapa? Crystal Palace. Kita terakhir kali lawan CP kalah kan? Satu. CP. Wih, lawan Newcastle menang 2-0 ya. Iya Cuk. Crystal Palace. Lawan Liverpool loh. Menang. Cuk. Menang. Iya. Wow. Makanya 0-1. Head to head. Tandang lagi dia Liverpool. Tandang lagi. Kalau head to head ini MU Crystal Palace 0-1, Ya. 0-1 kita kalah Kalah, ya, kan. kalah. terus 3-0 menang yang 3-0 di tapi mainnya sampah Starling, itu. ya betul. Si Hmm. ya itulah. Terus MU Crystal Palace di Old Trafford 2-1, Crystal Palace MU 1-1, Crystal Palace MU 1-0, Crystal Palace MU 0-0, CPMU 0-2. Jadi terakhir kita menang di 1920 ya. Ya berarti yang dia bukan lawan 2019, 2020. Terakhir kita menang. berarti Berat. bukan lawan yang mudah. Bukan lawan muda, makanya menurut gua malah kayak kalah. Tapi kita kandang ini ya sekarang ya. Ya. Tandang. Tandang. Waduh, kita di kandang kalah 0-1 sih. Iya. Makanya berat, Cuk. Berat. Nggak segampang itu. Enggak lah, di sepak bola bukan berarti lu menang kalah di kandang pasti kalah di tandang. Enggak, lu lihat, bukan masalah itu. Lu ngomong Performa. MU sebelum-sebelumnya lawan Burnley, lawan Sheffield, Bournemouth. Coventry, lawan siapa ya? Bournemouth, bener. Bournemouth. Itu sampah semua, Cuk. Sampah semua. Performanya nggak ada yang beres. Makanya ada Rashford dan tidak ada Rashford, tetap sampah sebenarnya. Nggak Cuma lebih baik. nggak ada rasa. Sampah gitu loh. Sekarang pemain yang sudah balik dari cedera untuk MU. Siapa, Cuk? Siapa? Martial. Nggak penting ya. Bodoh amat. Bodoh amat kalau Mau dia fit 100% powerful apa bodoh amat aja. Johnny Evans. Johnny Evans balik. Mount kayaknya bisa main. Main. Iya, Mount udah apalagi yang diharapin, kita nggak mungkin lolos ke Champions League kok. Rashford udah balik nggak? Rashford kira-kira cederanya udah balik nggak? Rashford udah latihan ya kayak Martial sama Johnny Evans tahu yang udah berarti latihan. belum ya, Rashford belum. Rashford tahu nggak tahu dia itu cedera apa sih? Nggak ada cedera itu. Ya Juni Euro. Kalau dia Euro juga cadangan kan dia? Ya kalau sekarang lihat Foden, Saka, Bellingham, Bukannya fix udah masuk. Grealish, kalau dia inti ya, Iya. Southgate goblok Pak, sumpah. dia tuh goblok. Kalau dia inti.
Nggak mungkin. Di Gordon menurut gue lebih layak Betul. dari starter. Betul. Jauh. Daripada Rashford Betul. sekarang ya. Kita Jauh. Di Inggris kan kiri Grealish sama Gordon kan? Iya. Dan ya, Posisi natural di kiri. Iya. Kalau kanan masih ada Foden, Saka ya. ya, Saka. Foden bisa Udah 10. kiri yuk. Bisa gini. Bisa 10 juga dia. Nggak ada tempat lah buat Rashford. Seharusnya kalau gua musim ini nggak gua Euro nggak gua panggil. Nggak usah Makanya panggil. lu pengen mainin Rashford biar dia Euro, tapi Iya. kalau mainnya jelek, ya itu aja nggak dipanggil. Sama aja. Sampah pokoknya. Skillnya Rashford di Inggris itu banyak gitu loh. Iya. Pemain yang melebihi dia musim ini itu sangat banyak. Iya. Pilihannya tuh opsi. Kalau di kiri setelah Grealish sama Gordon siapa ya? Apa kalau di kiri? Gordon, itu Sterling. Bisa kan? Foden bisa. Foden Ya. kan lebih ke kanan kalau main. Kiri bisa, kanan kiri tengah bisa, Cuk. Iya. Tapi musim ini Inggris menarik sih. Banyak pemainnya yang moncer. Even Greenwood pun kalau dipanggil, Nggak Gua- mungkin, En. Nggak mungkin. Greenwood nggak dipanggil. Kenapa? Terlalu ini lah, banyak politiknya lah. Feminisme. Iya. Palmer kemarin nggak masuk tuh. Nah, Cole Palmer masih ada. Yo kok Palmer, Cuk. Nah, Yo. Kalau memilih Rashford daripada Cole Palmer, tolol, Pak. Tolol, makanya. itu namanya. Tolol. Secara nggak langsung tuh udah nggak ada tempat yang membuat Rashford. Kalau lihat dari susunan pemainnya ya, siapa yang lebih layak? Makanya dia mungkin musim ini benar-benar stres. Iya. Forma gue nggak naik-naik. Gue dipaksain main terus. Hmm. Ya kan? Juni ini Euro udah deket nih. Tapi performa gue segini-segini doang. Iya. Kayaknya gue nggak dipanggil deh. Iya kan? Ya, makanya Nggak gua dipanggil nih. agak mempertanyakan keputusan Ten Hag yang itu sih, pakai Rashford terus ya. Lu pengen naikin PD-nya, tapi kan ujung-ujungnya kalau kayak gini dia mungkin hancur Ya, sebenarnya mentalnya gitu loh. tetap aku bilang Ten Hag itu sebenarnya tahu lah. Dia ini Pasti tahu jelek. lah, pasti tahu. Makanya gua Mentok. kenapa alasannya Musim apa? ini. Gua penasaran Iya kan? banget, Cuk. Iya. Ya dari dalam klub. Sesama lokal pride. Iya. Mainin gitu loh. Seakan-akan dia tuh bintangnya Manchester United sekarang. Mainin terus. Dia- mainin terus. Ada satu statementnya dia waktu di interview Neville, kalau kalian perhatiin, dia menyebut bahwa dia tidak bisa mengatakan hal jelek yang terjadi di masa lalu soal klub ini. Oh gitu. Ada. Dia ngomong gitu. Ada Nah, itu kan- ada kisi-kisi. Ya. Itu kan kisi-kisinya. Ah. Itu kita nggak tahu apa, tapi dia Iya. tidak menyebut. Dan dia ingin merubah. Dia bilang, saya ini mau merubah pelan-pelan. Gitu loh. Oke. Dia selalu bilang, saya ingin merubah klub ini. Jangan sampai budaya yang dulu tuh kebawa terus. Banyak. Gue selalu tekenin apa? Statement gue. Kebudayaan Iya, tim ini budaya. selalu kayak ada titipan orang dalam gitu loh. Ya. Main terus lah, ini pemain ini bagus nih gitu. Ya, Kayak baik. seakan-akan diagungkan terus-terusan gitu loh. Kayak ada ketentuan untuk mengutamakan tim lokal, Nah, pemain lokal gitu loh. Dimanjain Ya, gitu. ya. Ya itu menurut gua itu kata kuncinya sih itu ya. Ya itu. Itu udah Pemain dikasih lokal ya, kisi-kisi sama- pemain lokal ya. Tadi udah dikasih kisi-kisi. Ya. Kalau lihat dari susunan pemain yang ada seperti ini, berarti menurut kalian berat kemenangan kali ini Satu-satu. lawan Crystal Palace. Satu-satu. Ya, seri lah. Satu-satu. Draw. Hancur so tambah. Sama. Feeling gua seri. Kalah. Tambah. Feeling gue menang nih. Feeling gue menang. Feeling gua seri. Gimana? Feeling gua Pakai ini? Wes. Iya, Orang makanya. doang. Karena doang. Tapi Eze kan cedera sih, nggak tahu. Betul. Ya, betul. Itu setuju banget. Sebagai fans kita bisa lihat kok. Ya. Menurut gua seri lah. Seri satu-satu. Seri. Hanya gue yang optimis kali ini. Oke. Iya. Karena kalau gue nggak optimis, kita pasti kalah ya. Yang gue concern cuma itu sebetulnya. Saya tidak peduli lagi dengan tim ini di akhir musim ini. Udah, bodo amat. Iya, bilang menang kalah nggak menang. Justru itulah ketika kita bermain lepas, hancur bro. Malah hancur anjing. Hancur bro. Oke. Udahlah. Next kita akan lihat bareng-bareng ya. Semoga ketakutan 2 pundit Katro ini tidak terbukti ya. Dan gue yang benar, kita paling nggak dapat 3 poin, nah, menghibur versi dikit lah. Tujuannya dia pengen emang menang dari Chelsea doang. Iya. Ya kenapa emang? Enggak. Mau apa? Emang? Iya, Mending bukan- gue punya tujuan daripada Iya, bukannya Ini tidak punya tujuan sekarang tahu. Mending gue punya tujuan. tapi jadi tidak realistis ya enggak? Ya. Lebih malu lagi. Malu lagi. Chelsea itu dari 11-12 ya merangkak sampai Ayo. lebihin kita tuh Rashford tuh harusnya punya mental kayak Nicholas Jackson. Udah dihujat habis-habisan kan. cetak gol. Dibuat edit AI dan lain-lain. Iya. Diedit berapa? Iya. Yang menghancurkan mental dia gue rasa juga banyak editan Iya, iya. AI yang sudah berseliweran Iya. berapa bulan lalu. Betul. Tetap cetak gol man nonton. Iya betul.
Harus punya mental seperti itu dong. Meskipun saya tahu susah ya. Thank you semuanya sudah nonton. Mari kita berharap MU paling nggak bisa meraih 3 poin lah ya. Masa kalah terus? Cok, nggak capek-capek apa kalah terus? Thank you for watching semuanya. Sehat selalu. Salam dari kita. We born red, we direct Manchester. Always red. Bye-bye. Bye.